Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Firna Rama Fitriani dan rekan saya Ade Maflahul Maulah. Kami dari kelompok 9. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hakikat guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian guru. Secara umum, dalam bahasa Indonesia, pengertian guru adalah merujuk sebagai pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sana dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru yang pada hakikatnya merupakan sosok yang digugu dan ditiru harus menempatkan dirinya menjadi orang yang mampu menjadi teladan bagi orang lain, menjalankan profesinya dengan hati yang ikhlas dan benar-benar menyerahkan dirinya pada profesi yang dimiliki. Nah, bila dihubungkan dengan fungsi dan tugasnya, maka istilah di atas berarti 1. Ustadz, yaitu orang yang memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, ada mu'alim. Berarti orang yang menangkap hakikat sesuatu mengandung makna bahwa guru adalah orang yang dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat dalam pengetahuan yang diajarkan. Yang ketiga, ada mu'addib. Artinya, orang yang menciptakan, mengatur, dan memelihara. Dilihat dari pengertian ini, maka guru adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitar. Nah, yang keempat, ada mursyid, yaitu orang yang berusaha menularkan penghayatan akhlak dan atau kepribadian kepada peserta didiknya. Yang kelima, ada mudarris, yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, melatih, dan mempelajari. Yang keenam, ada mu'addib, yang berarti moral, etika, dan adab. Poin kedua, ada syarat-syarat seorang guru. Untuk menjadi guru harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya yang pertama, guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah guru harus diperoleh melalui pendidikan tinggi, minimal S1 atau diploma 4. Yang kedua, guru wajib memiliki kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidik profesi. Terus, yang ketiga, guru wajib memiliki sertifikat pendidik. Keharusan guru memiliki sertifikat pendidik merupakan perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang keempat, guru harus sehat jasmani dan rohani. Faktor kesehatan secara fisik maupun kejiwaan atau mental guru merupakan faktor penentu dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, ada tugas seorang guru. Nah, pekerjaan jabatan guru agama adalah luas, yaitu untuk membina seluruh kemampuan dan sikap yang baik dari peserta didik sesuai dengan ajaran Islam.
Hal tersebut berarti tugas dan fungsi guru dalam membina peserta didik tidak terbatas pada interaksi belajar mengajar saja, tetapi di luar proses belajar mengajar pun harus ada interaksi antara guru dan murid. Peters mengemukakan bahwa ada 3 tugas guru, yakni yang pertama guru sebagai pendidik dan pengajar. Artinya guru mempunyai peran ganda sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Kedua peran tersebut bisa terlihat perbandingannya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Tugas utama sebagai pendidik adalah membantu anak menjadi dewasa, yaitu dengan cara psikologis, dewasa secara sosial, dan dewasa secara moral. Maksud dari dewasa secara psikologis yang artinya individu sudah bisa berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Yang kedua, ada dewasa secara sosial, maksudnya tidak mampu menjalin hubungan sosial dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, dewasa secara moral, yaitu memiliki seperangkap nilai yang diakui kebenarannya. Adapun tugas utama guru sebagai pengajar adalah membantu perkembangan intelektual, efektif dan psikomotorik, menyampaikan pengetahuan, pemecahan masalah, latihan-latihan efektif, dan keterampilan. Guru sebagai pengajar juga lebih ditekankan dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Untuk itulah, guru dituntut untuk memilih seperangkat pengetahuan dan keterampilan dalam hal mengajar. Nah, yang kedua ada guru sebagai pembimbing. Maksudnya apa? Selain sebagai pendidik dan pengajar, guru juga sebagai pembimbing. Pekerjaan anak tidak selalu mulus dan lancar, ada kalanya lambat dan mungkin juga berhenti. Dalam situasi seperti ini, mereka perlu mendapat bantuan dan bimbingan dalam upaya membantu anak dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Guru harus memiliki pemahaman tentang peserta didiknya, memahami segala potensi dan kelemahannya, masalah dan kesulitannya dengan segala latar belakangnya. Dalam keadaan seperti itu, dibutuhkan hubungan yang lebih dekat antara guru dengan muridnya, dalam arti sahabat, agar siswa lebih terbuka dan berani mengemukakan segala sesuatu dan hambatan yang dialaminya. Dengan begitu, guru dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dialaminya. Tugas ini merupakan aspek pendidik karena tidak hanya berkenaan dengan ilmu, tetapi juga menyangkut pengembangan kepribadian, pembentukan nilai-nilai siswa. Nah, yang ketiga ada guru sebagai administrator sekolah. Maksudnya, guru bertugas sebagai tenaga administrasi sekolah, bukan pegawai kantor, melainkan sebagai pengelola kelas, pengelola interaksi dalam belajar mengajar. Meskipun masalah pengelola itu dapat dipisahkan dari masalah mengajar dan bimbingan, tetapi tidak seluruhnya dapat dengan mudah diidentifikasikan. Ketiga hal tersebut sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Adapun administrator kelas itu pada dasarnya merupakan jalinan antara kelas bidang pengajaran dalam ketata laksana pada umumnya. Namun, ketata laksana itu lebih menonjol dan lebih diutamakan bagi seorang guru. Dengan begitu, yang harus diperhatikan oleh guru secara terus-menerus adalah suasana keagamaan, kerjasama, rasa persatuan, dan perasaan puas pada siswa terhadap pekerjaan dan keadaan kelasnya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga tugas tersebut tidak dapat dipisahkan karena diantaranya saling berkaitan antara satu sama lain, dan tanpa adanya salah satu tugas guru, maka dalam kegiatan proses belajar mengajar tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ade Maflahul Maulah. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Seorang guru harus memiliki sifat-sifat tertentu sebagai penunjang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi ilmu. Menurut Atiyah Al-Abrasi, seorang pendidik Islam harus memiliki sifat-sifat tertentu
agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun sifat-sifat tersebut yaitu yang pertama, memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maksudnya ialah seorang guru yang profesional harus memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan sejenisnya. Ia mengajar benar-benar panggilan sebagai pendidik yang profesional dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa besar maupun dosa kecil, sifat ria, dengki, permusuhan, perselisihan, dan sifat-sifat tercela lainnya. Maksudnya ialah seorang guru yang profesional dalam mengajar dan mentransfer ilmunya kepada murid-muridnya harus betul-betul jiwanya bersih dan jauh dari dosa kecil maupun dosa besar. Yang ketiga, ikhlas dalam pekerjaan. Keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya di dalam tugas dan sukses bagi murid-muridnya. Maksudnya ialah seorang guru yang profesional dalam melaksanakan tugasnya harus didasari dengan keikhlasan dan kejujuran. Nah, karena keikhlasan dan kejujuran itu merupakan jalan yang terbaik ke arah keberhasilannya di dalam pendidikan dan pengajaran dan jalan kesuksesan bagi murid-muridnya. Yang keempat, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, banyak sabar, dan jangan marah karena sebab-sebab kecil, berpribadi, dan punya harga diri. Yang kelima, seorang guru yang profesional harus mencintai muridnya seperti cintanya pada anak-anaknya sendiri dan memikirkan keadaan mereka seperti ia memikirkan keadaan anaknya sendiri. Yang keenam, seorang guru harus mempunyai tabiat, pembawaan, adat kebiasaan, rasa dan pemikiran murid-muridnya agar ia tidak keliru dalam mendidik muridnya. Kedudukan seorang guru. Imam Al-Ghazali menukilkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan dan kedudukan guru. Ia menyimpulkan bahwa guru disebut sebagai orang-orang besar yang aktivitasnya lebih baik daripada ibadah setahun. Selanjutnya, Al-Ghazali juga menukilkan dari perkataan ulama yang menyatakan bahwa guru merupakan pelita segala zaman. Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya keilmuannya. Andai kata dunia tanpa guru, niscaya manusia seperti binatang. Salah satu kedudukan guru dalam Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka berlapanglah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang ulama atau alim adalah pewaris para nabi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat dilihat betapa besarnya penghormatan yang diberikan kepada guru karena ia memiliki ilmu pengetahuan. Dan guru juga orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan di antara manusia yang lain. Kedudukan guru dalam masyarakat mulai merosot, tidak sesuai antara kondisi aktual dengan kondisi ideal dalam kehidupannya. Martabat guru mulai merosot di mata masyarakat. Rendahnya martabat guru di mata masyarakat sekarang ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, tercerabutnya keteladanan dari sebagian guru. Padahal guru itu harus menjadi model uswatun hasanah bagi peserta didiknya. Yang kedua,
karena pengaruh pandangan materialisme dan pragmatisme. Yang ketiga, masyarakat yang materialistik memandang rendah kedudukan guru, karena mereka memandang rendahnya kedudukan seorang ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan atau harta yang dimiliki seseorang. Yang keempat, pada masa sekarang, guru bukannya satu-satunya sumber belajar. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Peran seorang guru sangat signifikan dalam proses belajar mengajar. Peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal seperti sebagai pengajar, manajer kelas, supervisor, motivator, konsuler, dan sebagainya. Adapun beberapa peran guru dalam pembelajaran yang dikemukakan oleh Moon yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai perancang pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai pengelola pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pengarah pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Yang kelima, guru sebagai konselor. Yang keenam, guru sebagai pelaksana kurikulum. Dan yang ketujuh, guru dalam pembelajaran yang menerapkan kurikulum berbasis lingkungan. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.